Halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Di video kali ini admin akan bahas seberapa kuat Ayase Seiko di Dandadan. Kita akan analisis dan melakukan overview mengenai kekuatannya sejauh ini. Video ini mengandung minor spoiler untuk penjelasannya, jadi buat yang gak keberatan bisa tetap menonton video ini. Sebelumnya terima kasih buat yang sudah join membership channel Erza Anime bulan ini. Jangan lupa untuk join lagi bulan depan supaya admin rajin upload konten terbaru. Buat yang belum join, yuk segera join dan nikmati keuntungannya. Baiklah, kita langsung ke pembahasannya. Ayase Seiko adalah nenek dari Ayase Momo yang merupakan medium roh yang hebat dan terkenal dengan nama panggung Santa Dodoria. Seorang medium roh biasanya memiliki family spirit yang berasal dari generasi terdahulu. Ayase Seiko memiliki nama keluarga Ayase, Aya yang berarti desain dan Se yang artinya arus deras. Sementara Seiko memiliki arti anak bintang. Sejak pertama kali diperkenalkan, Seiko adalah orang yang merawat dan mengasuh Momo sejak kecil. Kita belum diberitahu siapa orang tua dari Momo sebenarnya. Ketika Momo masih kecil, Seiko sering mengajarkannya teknik cenayang sebagai rutinitas agar tidak diganggu oleh roh jahat saat pergi keluar kediaman mereka. Yang ternyata ini berpotensi juga membantu Momo untuk mengeluarkan kekuatan spiritualnya yang berupa Ki. Seiko memiliki penampilan yang sangat berbeda jauh dengan penampilan nenek-nenek pada umumnya. Seiko terlihat seperti wanita muda pada masa primanya, memiliki tubuh langsing yang menggoda dengan rambut putih panjang yang disanggul ke atas, sehingga banyak yang mengira jika Seiko adalah ibu Momo sebelum mereka mengetahui hal yang sebenarnya. Dalam penampilannya di depan umum, Seiko mengenakan kardigan dengan jaket baseball dan mengenakan topeng, serta membawa bola kristal saat sedang bekerja di acara televisi. Sementara saat berada di rumah, Seiko biasanya hanya menggunakan tank top. Meskipun punya penampilan yang awet muda, kita masih belum diberitahu usia sebenarnya dari Seiko. Seiko merupakan perokok berat. Dia juga pandai dalam memasak makanan yang biasanya akan disajikan ketika Momo dan teman-temannya selesai dalam menghadapi suatu pertarungan. Selain itu, acara kesukaan Seiko adalah Bakatono, yang merupakan acara komedi yang diperankan oleh Ken Shimura, yang merupakan legenda komedian Jepang. Seiko memiliki kepribadian yang terbilang baik. Dia cukup berempati kepada orang lain yang membutuhkan bantuannya, yang ditunjukkan dia mau membantu Momo dan Okarun saat dikutuk oleh Nenek Turbo. Meskipun begitu, Seiko juga memiliki sikap yang enggan dibantu orang lain atau yang akan membebani mereka. Seiko percaya adanya roh dan yokai, tapi dia tidak percaya pada sosok alien. Sekalipun dia pernah melihatnya secara langsung, Seiko menganggapnya sebagai makhluk gaib lain karena punya wujud yang sama atau mirip. Seiko memegang prinsip hidup dengan menaati aturan hidup berdampingan antara yang hidup dan mati. Sebagai seorang dukun, dia tidak boleh untuk bersikap tidak hormat kepada yang mati dengan cara mengganggu mereka ataupun mengirim paksa mereka ke alam baka. Namun dia akan melakukannya dengan paksa jika mereka memilih untuk menyerang yang hidup. Seiko memiliki kekuatan supranatural yang tinggi dan kekuatan paranormal yang hebat sebagai seorang medium roh. Dan berikut ini adalah kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh Ayase Seiko. Seiko memiliki kekuatan supranatural, yaitu mampu meminjam kekuatan dari dewa yang tinggal di suatu wilayah. Kekuatan ini bersifat teritori, sehingga hanya bisa Seiko pakai di satu tempat saja, seperti di wilayah tempat tinggalnya di kota Kamigoe. Karena ada semacam syarat yang belum diketahui dan dijelaskan bagaimana cara Seiko meminjam kekuatan dewa ini di tempat yang berbeda. Namun sebagai rasa terima kasih setelah Seiko menggunakan kekuatan ini, Seiko diharuskan untuk mengunjungi kuil di wilayah itu selama 3 hari sebelum meninggalkan wilayah tersebut. Dengan kekuatan ini, Seiko dapat menciptakan penghalang yang dapat dijadikan sebagai pertahanan dari serangan roh jahat di wilayah tersebut, ataupun digunakan untuk bertarung dan melakukan pengusiran. Kekuatan dari penghalang ini begitu besar yang dapat membakar habis para makhluk itu sampai menjadi abu. Seiko juga punya kekuatan untuk meramal. Dengan kekuatan ini, Seiko dapat mengetahui rahasia yang disembunyikan oleh seseorang. Kekuatan ini biasa Seiko gunakan dengan bola kristalnya. Seiko juga menggunakan mantra kata-kata atau kotodama yang dia tuliskan di perlengkapan bertarungnya, yaitu tongkat baseball. Seiko memiliki kekuatan fisik yang cukup kuat. Untuk saat ini, jika di animenya, kekuatan fisik dari Seiko belum begitu ditunjukkan. Kekuatan fisik Seiko ditampilkan
ketika dia melawan Evil Eye. Walaupun para yokai punya kekuatan fisik di atas para dukun, namun Seiko mampu untuk mengimbangi kekuatan fisik dari Evil Eye dengan kecepatan dan refleks yang luar biasa sampai berhasil menaklukkannya. Seiko juga mempunyai kecerdasan strategis yang mumpuni. Sebagai medium roh, Seiko jelas memahami lawan yang dia hadapi, yang adalah sosok yokai yang juga punya kepintaran dalam bertarung. Sehingga sebelum berhadapan langsung dengan si yokai, Seiko harus sudah memikirkan taktik atau strategi yang harus dia gunakan saat melawan yokai tersebut dan tidak bisa asal menyerang. Seiko perlu memikirkan kemungkinan terbaik agar dapat mengalahkan ataupun menaklukkan si yokai, seperti yang dia tunjukkan saat berhadapan dengan nenek turbo yang merasuki tubuh Okarun, ataupun saat memberitahu cara untuk dapat mengalahkan nenek turbo kepada Momo dan Okarun. Kecerdasan Seiko ini didukung dengan pengetahuannya yang mendalam mengenai para yokai dan supranatural, sehingga Seiko sering direkomendasikan oleh dukun lain karena dianggap memiliki pengalaman dan kemampuan yang tinggi dibandingkan dengan dukun lain dalam melakukan ritual pengusiran pada diri seseorang ataupun pengusiran di suatu tempat. Dalam pertarungan jarak dekat atau close combat, Seiko menggunakan senjata untuk bertarung yang berupa tongkat baseball dan beberapa perlengkapan lainnya. Tongkat baseball atau bat yang dipakai Seiko merupakan senjata yang sudah diberi sebuah enchantment dari salah satu kekuatan Seiko, yaitu mantra kata-kata atau kotodama. Dengan menuliskan kata sesuatu atau konsep yang sangat kuat dan diyakini dalam hati, maka senjata tersebut akan memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan apa yang telah diyakini itu. Tongkat baseball Seiko ini diberi nama Nessie yang berasal dari jawaban Momo yang menurutnya itu adalah makhluk terkuat di dunia. Sehingga ketika Seiko bertarung dengan mengayunkan tongkatnya ini akan memberikan kekuatan yang luar biasa kuat layaknya Nessie. Tongkat baseball ini juga sudah dimodifikasi karena di ujung tongkatnya dapat berganti menjadi pensil yang biasa dikombinasikan dengan kekuatan penghalang dalam bertarung. Seiko juga menggunakan nails atau paku mistik ketika bertarung. Pemakaian paku mistik ini oleh Seiko dikombinasikan dengan kekuatan menciptakan kekai atau penghalang mistik. Kemudian Seiko menggunakan kertas jimat yang biasa dipasang di kediamannya sebagai pertahanan untuk menangkal dan mendeteksi roh jahat yang ingin masuk ke kediamannya. Kertas jimat juga digunakan Seiko untuk ritual penyegelan. Lalu Seiko memiliki bola kristal yang digunakannya untuk meramal seseorang ketika bekerja di acara televisi. Seiko memiliki pakaian khusus yang seperti pakaian gadis kuil yang biasanya digunakan untuk ritual pengusiran roh jahat dan berfungsi untuk menangkal atau melawan serangan roh jahat yang ingin merasuki tubuh. Dan perlengkapan yang terakhir yaitu kipas kertas besar atau harisen yang digunakan Seiko ketika melakukan pengusiran roh jahat yang bersemayam di diri seseorang. Pengusiran melalui metode ini memerlukan media lain seperti boneka atau patung yang dijadikan sebagai wadah untuk roh tersebut dapat dipindahkan atau dikeluarkan seperti yang ditunjukkan di episode 5. Itulah kekuatan nenek Seiko. Meskipun punya kekuatan supranatural yang pemakaiannya terbatas, hanya dengan mengandalkan kekuatan alami yang dia miliki saja sudah membuat Seiko cukup kuat dalam pertarungan ataupun dalam melakukan pengusiran terhadap roh jahat. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir dan sampai bertemu di video selanjutnya.